Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Surakbar Palatal dengan NIM 21103040220 dari kelas Ilmu Hukum D Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari ujian akhir semester di mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan resume makalah saya yang saya buat di ujian tengah semester, dan saya akan merepresentasikan lagi di resume ini. Di sini saya sudah membuat PPT untuk menjabarkan lebih jelas lagi. Di sini PPT saya berjudul resume makalah kaitan Islam dan gender. Di PowerPoint ini saya sudah menyusun dari satu makalah, dan di PPT ini di sini berisi pembahasan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua pengertian gender, yang ketiga perbedaan seks dan gender, keempat prinsip kesetaraan gender, yang kelima isu gender dalam perspektif Islam, yang keenam implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam, yang ketujuh takaran keadilan gender dalam perspektif Islam. Di slide selanjutnya atau slide pendahuluan, di sini saya menuliskan latar belakang, yaitu faktor perbedaan gender merupakan alternatif pembeda yang paling mudah untuk diidentifikasi dan dapat dijadikan alasan sebagai pendorong bagi mereka untuk melakukan manipulasi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan mengeksploitasi perbedaan posisi seks antara laki-laki dan perempuan, kepentingan untuk saling mendominasi dan menguasai di antara mereka dapat terrealisasi. Kondisi ini yang kemudian menghantarkan manusia pada suatu peradaban jahiliyah penuh kebiadaban dalam berbagai aspek multikompleks dan multidimensional. Di sini di makalah ini juga saya dituliskan ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap kesetaraan gender. Yang kedua, adakah kaitan dengan agama terhadap kesetaraan gender? Yang ketiga, apa saja implikasi kesetaraan gender? Dan lanjut ke maksud dan tujuan, yaitu satu, memenuhi tugas pengantar studi Islam yang kemarin saya tulis ini, yaitu makalah untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang kedua, memahami dan menguasai kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini saya memaparkan dari pengertian gender sendiri, yaitu gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat ataupun kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda pada setiap daerah, suku, negara, dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat belum tentu sama dan berlaku di tempat yang berbeda. Ya, ini adalah pengertian gender. Dan lanjut ke slide perbedaan seks dan gender, yaitu gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya. Seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Jadi gender banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Sementara seks berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuhnya. Nah, itu adalah perbedaan seks dan gender. Lanjut ke slide prinsip-prinsip kesetaraan gender. Di sini saya mengambil dari Nasarudin Umar yang mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba di bumi. Dalam artian salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana dibuktikan dalam surat Al-Zariyat ayat 56, artinya yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Lanjut yang poin kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Dalam artian penciptaan manusia di muka bumi ini adalah
Di samping untuk menjadi hamba atau penyembah Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga ditugaskan untuk tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menjadi khalifah di bumi atau pemimpin di bumi. Terus kemudian kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 165 dengan arti sebagai berikut. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun. Lanjut, yang kedua, yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dalam artian, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seseorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, atau kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini, atau keesaan Tuhan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu isu gender dalam perspektif Islam. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala baik fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Terdapat di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggung jawab bagi kaum laki-laki. Syekh Ibnu Baz berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Kemudian suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, mengajar anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia menyia-nyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi. Selanjutnya yaitu implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam. Implikasi kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut. Yang pertama yaitu terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Quran maupun hadis, seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Yang kedua yaitu terjadi transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki atau kepemimpinan. Yang ketiga yaitu menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan. Slide selanjutnya yaitu takaran keadilan dalam kesetaraan gender di Islam. Permasalahan gender yang selama ini diperdebatkan masyarakat sekuler sebenarnya merupakan kelalaian manusia untuk secara sadar memahami perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan dan korelasi fungsional yang terjalin di antara mereka sebagai konsekuensi dari perbedaan tersebut. Karena sesungguhnya pada penciptaan yang berbeda tersebut Allah mempunyai maksud bukan untuk meniadakan kelainan ataupun perbedaan, tetapi untuk mengakui kelainan itu sebagai kenyataan dan untuk mengarahkan ke jurusan yang masuk akal. Eksistensi perbedaan gender akan kehilangan makna apabila program yang dipropagandakan kaum sekuler mengarah pada sikap dan perilaku yang melampaui batas dengan berupaya untuk mengingkari serta menghapus perbedaan peran dan fungsi alamiah laki-laki dan perempuan.
Tindakan yang melampaui esensi fitrah kemanusiaan ini bisa ditemui dengan terjadinya musibah kemanusiaan sebagaimana yang diprediksi Islam sejak 14 abad silam, bahwa masyarakat manusia dan peradabannya akan menuai badai berupa krisis sosial kultural dahsyat yang menghancurkan kehidupannya secara komprehensif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahannya atau ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.